Hari ini Masjid Istiqlal melaksanakan pemotongan hewan kurban yang sudah dimulai sejak pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Dan ada sebanyak 72 hewan korban yang diterima Masjid Istiqlal, diantaranya 60 ekor sapi dan 12 ekor kambing. Jubir Masjid Istiqlal Ismail Cawidu menyatakan daging kurban akan dibagikan kepada 25.000 daftar penerima dengan memprioritaskan yatim piatu, rumah tahfidz, dan warga di sekitar Masjid Istiqlal. Pembagian kurban tidak lagi dilakukan menggunakan kupon, melainkan diantar langsung oleh panitia kepada penerima yang berhak. Hari ini ada 60 ekor sapi yang masuk ke panitia, kemudian ada 12 ekor kambing, dan akan didistribusikan kepada 225 per proposal. Kalau dihitung jumlah jiwanya ada 25.000. Kita berusaha untuk membagi secara proporsional dan mudah-mudahan mereka bisa mendapatkan semuanya. Amin. Dan setelah proses pemotongan ini dilakukan pencacahan, kemudian dimasukkan ke dalam freezer. Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyumbangkan sapi kurban ke Masjid Istiqlal Jakarta. Masing-masing menyumbang sapi jenis simental dan limosin dengan berat lebih dari 1 ton. Sapi-sapi telah melalui pemeriksaan kesehatan oleh dokter hewan. Sapi milik Presiden dan Wakil Presiden disembelih hari ini, kemudian dagingnya langsung dibagikan kepada warga. Selain Presiden dan Wakil Presiden, sejumlah pejabat dan tokoh juga turut menyumbangkan sapi kurban ke Istiqlal seperti Presiden terpilih Prabowo Subianto, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, hingga Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri. Kalau Pak Presiden simental, kalau Pak Wapres limosin. Beratnya hampir sama, 1,2, cuman Bapak Presiden agak berat sedikit, 1,2. Pak Wapres itu ada siapa lagi Pak? Ada Pak Gibran. Ada Pak Prabowo. Pak Prabowo, iya. Ada Ibu Mega. Ibu Mega, kemudian yang punya masjid di Sunter ini, Ramli Rashidin. Kemudian Pak Kapolri pasti. Lalu dari Gubernur Bank Indonesia, Pak Panglima, Kapolri, kemudian banyak lah. Ya. Untuk mengetahui suasana terkini di Masjid Istiqlal Jakarta, kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV Dian Silitonga. Dian, hingga saat ini bagaimana prosesi pemotongan hewan kurban di Masjid Istiqlal? Ya, kalau sampai siang ini masih berlangsung proses penyembelihan hewan kurban di Masjid Istiqlal, Juno. Dan tadi sekitar pukul 10:30 siang tercatat sudah ada 17 ekor sapi yang selesai disembelih. Artinya kalau sekarang kita perkirakan mungkin saja sudah lebih dari 20 ekor sapi yang selesai disembelih. Karena secara teknis didahulukan dulu hewan sapi yang disembelih, baru nanti disusul dengan hewan kambing. Betul tadi Anda sampaikan bahwa total ada 72 hewan kurban yang ada di Masjid Istiqlal, 60 ekor sapi dan juga 12 ekor kambing. Secara teknis juga tadi pemotongan atau penyembelihan hewan ini didahulukan dari pemberian pejabat negara. Tadi sapi dari Presiden Joko Widodo mendapat nomor urut pertama untuk disembelih, kemudian disusul oleh sapi dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Selain Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, ada juga Presiden terpilih Prabowo Subianto, kemudian Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Tadi juga sudah disebutkan beberapa pejabat negara lainnya yang kemudian menyumbangkan atau memberikan hewan kurban ke Masjid Istiqlal. Tapi selain pejabat negara, ada juga pihak-pihak lain, Juno, yang juga turut memberikan hewan kurban ke Masjid Istiqlal. Mereka adalah pengusaha, tepatnya dari pihak Hotel Borobudur disebutkan memberikan 20 ekor sapi ke Masjid Istiqlal, kemudian juga ada dari pihak Gereja Katedral memberikan 1 ekor sapi, dan kemudian juga ada komunitas Tionghoa yang juga kemudian memberikan 1 ekor sapi. Kalau kita melihat dari pelaksanaan pemotongan hewan kurban hari ini di Masjid Istiqlal, kemungkinan akan memakan waktu hingga sore hari nanti, Juno, karena sudah pukul 11 siang, tetapi hewan kurban yang disembelih ini belum ada setengahnya dari jumlah hewan kurban yang
terdaftar atau yang ada di Masjid Istiqlal. Nah, sebenarnya hewan-hewan kurban ini diserahkan oleh pemiliknya atau sudah berada di Masjid Istiqlal 3 sampai 2 hari sebelum hari penyembelihan atau hari ini. Jadi kita pantau bersama pelaksanaan penyembelihan hewan kurban di Masjid Istiqlal sampai sore hari nanti. Juno. Ya, Dian, ini juga ada mekanisme terkait dengan pembagian hewan kurban kepada pihak yang berhak. Lalu seperti apa mekanismenya karena sudah tidak dibagikan lagi dengan kupon dan saat ini informasinya akan dibagikan langsung oleh pihak panitia. Ya, betul Juno, bahwa pembagian daging kurban ini tidak hanya dibagikan kepada warga yang berdomisili di Jakarta saja, tapi juga di kawasan Jabodetabek. Disebutkan bahwa pembagian memprioritaskan masjid-masjid, kemudian musola, pondok pesantren, kemudian juga rumah yatim piatu, asrama penghafal Al-Quran, dan juga warga yang berada di sekitaran kawasan Masjid Istiqlal. Seperti tadi disebutkan ada Gang Wahidin dan juga Gang Kingkit yang akan menjadi prioritas pembagian atau menjadi penerima prioritas pembagian daging kurban. Kemudian juga Masjid Istiqlal memberlakukan sistem pengajuan proposal sebelum Hari Raya Idul Adha bagi pihak yang memang menginginkan untuk menerima atau mendapatkan daging kurban. Ada 225 proposal yang diterima dan kalau dihitung individunya ini mencapai 25.000 penerima. Ada 2 metode pembagian yang dilakukan, Juno. Pertama adalah panitia akan langsung membagikan ke penerima itu kalau wilayahnya atau dibagikan kepada warga yang berada dekat dengan Masjid Istiqlal. Tapi bagi warga yang berada jauh dari sekitaran Masjid Istiqlal ini nanti akan dihubungi dan diminta untuk mengambil langsung daging kurbannya. Nah, tidak diberlakukan lagi sistem pembagian voucher karena ini untuk menghindari antrian panjang maupun juga kerumunan yang padat di area Masjid Istiqlal. Juno. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV Dian Silitonga dari Masjid Istiqlal, Jakarta.